Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji tafsir Al-Quran ya, surah Al-Hadid bagian terakhir, yaitu ayat 28 sampai ayat 29 ya Bapak sekalian. Ini kalau tidak keliru akhir juz yang ke 27, benar ya? Betul Bu? Surah akhir dari juz yang ke-27. Jadi insya Allah yang akan datang kita masuk juz yang ke-26 ya. Kan dulu kita dari juz 30, 29, 28, 27. Kalau ini rampung kita masuk ke juz yang ke-26. Baik Bapak Ibu, mari kita buka surah Al-Hadid ayat ke-28 dan ayat 29. Ayat 28 sampai ayat 29. Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, kalau sudah kita baca dulu seperti biasa ya. Kita baca dulu ayat-ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulih. Ulang ya. Wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Li'alla ya'lama ahlul kitab alla yaqdiruna ala syai'im min fadlillah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Hadid.
Mari kita perhatikan ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini, Bapak Ibu? Orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-Yahud wan Nasara. Khitabnya itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani yang beriman. Nah, jadi tidak semua ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sasaran komunikasinya adalah kita orang Muslim, kaum Nabi Muhammad SAW. Ini bukti bahwa pada ayat ke-28 surah Al-Hadid, khitab itu sasaran komunikasi Allah Ta'ala yang dimaksud alladzina amanu, yakni al-Yahud dan Nasara. Jadi wahai orang-orang yang beriman dari kalangan Yahudi dan Nasrani, nah itu maksudnya. Ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi. Dan berimanlah kalian kepada Rasulnya. Rasulnya yang dimaksud di sini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi ya, wahai orang-orang yang beriman kepada Musa dan Isa, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah nyuruh bertakwa dulu. Takutlah kalian kepada Allah. Karena saat itu Allah akan menyuruh mereka untuk beriman kepada Rasulnya yang terakhir, yaitu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Jika mereka mau beriman kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mau beriman dan mau mengikuti Rasul Muhammad SAW, yu'tikum kiflain. Ya, Allah akan memberikan kepada kalian kiflain, dua bagian. Min rahmatihi, dari rahmatnya. Nah, dua bagian yang dimaksud dari mana gitu. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani disuruh oleh Allah Ta'ala untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau, maka mereka akan mendapatkan dua bagian dari rahmat Allah Ta'ala. Dapat dua. Ya. Kiflain, dua bagian. Yang pertama mereka dapatkan, waalaikumsalam warahmatullahi. Karena mereka beriman kepada nabinya, yaitu Musa dan Isa. Itu dapat satu bagian. Terus bagian satunya lagi, karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keimanan kepada Nabi sebelumnya, beriman pula kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjanjikan akan memberikan dua bagian dari rahmatnya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dapat double. Bapak Ibu, kalau kita dikasih seseorang, lebih memilih mana? Dapat satu apa dapat dua? Dua ya. Kita dikasih kain misalnya, kain baju sama Budul Hadi ya. Ditawarin, Bu mau satu apa dua? Pasti kita semua bilang dua dong. Dua bagian. Nah, itu. Semua manusia memang senang seperti itu. Nah, maka Allah janjikan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, kalau mereka mau beriman kepada Muhammad SAW, dapat dua. Nah, dapat dua bagian. Ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dua bagian itu dari mana tadi? Satu, karena keimanan mereka kepada nabinya. Yang kedua, karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian,
dalam keterangan hadis Nabi, ada memang orang-orang yang oleh Allah diberi 2 bagian. Dijatah 2 bagian. Pada umumnya satu-satu ya, dikasih kebaikan satu-satu. Tapi ada beberapa orang yang oleh Allah dijanjikan, oleh Rasul dijanjikan dia akan diberi 2 bagian. Jika yang satu saja dilipat gandakan jadi 10, berarti kalau 2 jadi 20 gitu. Tetap bagus. Dapat 2 bagian. Nah, ada 3 golongan kata Nabi yang mereka itu dapat 2 bagian. Dapat 2 bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yu'tauna ajrahum marratain. Ada 2 golongan orang yang diberikan kepada mereka pahalanya 2 kali. Didobel gitu ya. 3 golongan, ada 3 golongan yang akan diberikan pahalanya kepada mereka 2 kali. 2 double, diberi double. Yang pertama siapa? Rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi, kata Rasul. Seseorang dari golongan ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, amana bi nabiyhi. Mereka beriman dengan nabinya, wa amana bi, dan mereka juga beriman kepadaku, kata Rasul sallallahu. Maka falahu ajrani. Dia dapat 2 pahala. Falahu ajrani. Yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallahi wa haqqa mawalihi falahu ajrani. Yang kedua, ada seorang budak yang menunaikan hak Allah atasnya dan juga menunaikan hak tuannya, seorang budak. Yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak tuannya. Maka falahu ajrani. Dia pun dapat 2 pahala, double pahalanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa rajulun addaba ya amatahu fa ahsana ta'dibaha. Seorang laki-laki yang mendidik budak perempuannya, fa ahsana ta'dibaha, dan bersungguh-sungguh dalam mendidik budaknya. Diajarin ilmu, dididik sebaik-baiknya, summa a'taqaha. Kemudian dia bebaskan budak perempuan tersebut, wa tazawwajaha falahu ajrani. Setelah dibebaskan lalu dinikahi dia menikahinya, dinikahi sendiri oleh si tuannya ini. Maka dia juga dapat 2 pahala. Pahala mendidik dan membebaskannya serta pahala menikahinya. Nah, maka si tuan itu dapat 2 double pahala. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini ya Bu sekalian, 3 golongan manusia yang mendapatkan 2 kebaikan sekaligus. Nah, kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya. Wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Dan Allah akan menjadikan cahaya untukmu, wa yaj'al lakum nura. Allah akan menjadikan cahaya untuk kalian, tamsuna bihi, di mana kalian berjalan dengan cahaya itu, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang dimaksud nuran di sini apa? Nuran tadi kan cahaya. Allah akan menjadikan cahaya untuk kalian, ya. Yang dengan cahaya itu kalian berjalan di muka bumi ini dan Allah akan ampuni kalian. Nur di sini ada 4 makna. Dalam tafsir Ibnu Al-Jauzi disebutkan
kata nur di sini ada 4, artinya ada 4. Makna yang pertama adalah Al-Quran. Nah, apa makna yang pertama? Nur di situ maknanya Al-Quran. Ya. Wa yaj'al lakum nuran, maksud Al-Quran tamsuna bihi. Kalian berjalan dengan tuntunan Al-Quran itu wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Makna yang kedua adalah ya, yang dimaksud kata nur di situ adalah betul-betul cahaya. Yaitu cahaya yang akan menyinari jalan yang kalian lewati. Nah, jadi cahaya yang dimaksud adalah cahaya waktu kita nyebrang sirat. Nyebrang sirat, waktu kita nyebrang sirat. Ya. Itu. Jadi cahaya, betul-betul cahaya ya. Ini dari Abu Saleh dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jelas ya, Bapak sekalian? Jadi waktu nyebrang sirat nanti ada cahaya dan kita sangat butuh cahaya gitu. Karena nanti setiap kita berbeda-beda. Ada yang cahayanya sangat terang, ada yang redup, ada yang kayak kunang-kunang. Ya. Biar pet itu. Ya, kecil. Coba bayangkan, ibu-ibu seandainya kita harus nyebrang sungai. Sungai itu dalamnya katakan 10 meter aja lah. Sungai 10 meter. Neraka itu 70 tahun. Neraka, sirat itu kan di atas neraka. Itu apabila kita jatuh, terpeleset di jembatan itu, maka kita baru sampai ke dasar neraka jahanam itu setelah 70 tahun. Berarti berapa kilo? Berapa kilometer? Dalam banget kan? Terus ada jembatan. Jembatan. Nah, sekarang saya ingin mengilustrasikan kira-kira kalau ada sungai cukup deras airnya. Lalu kita disuruh nyebrang di atas jembatan. Nyebrang jembatan di atas sungai tersebut yang dalamnya 10 meter. Malam-malam gelap gulita. Enggak ada api. Kira-kira berani atau tidak? Padahal jembatannya dari pohon kelapa. Enggak berani? Nah, itu ya. Kita kalau butuh cahaya enggak tuh? Seandainya dikasih cahaya, berani enggak kira-kira? Di bawah senter enggak berani. Nah, itu di dunia kan? Padahal dalamnya cuma 10 meter. Itu pun dalamnya air kan? Bukan api. Nanti di akhirat, kita akan disuruh oleh Allah Ta'ala dan setiap orang akan nyebrang pasti. Setiap orang siapapun dia akan nyebrang jembatan tersebut yang bawahnya itu lautan api. Dalamnya tadi, apabila kita lempar sesuatu 70 tahun kemudian baru nyampe. Berarti dalam sekali. Dan Bapak Ibu tahu jembatannya seperti apa kata Rasul? Ya, sirat itu adakku minas sa'ri wa ahaddu minas saifi. Adakku minas saif, adakku minas sa'ri itu lebih tipis daripada rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Lalu kita lihat ke bawah dan ngeri. Tapi setiap kita dipaksa, mau tidak mau harus nyebrang. Lalu kita enggak punya cahaya, enggak punya senter. Ketakutannya gimana kira-kira? Takut banget. Ya bisa semaput kan gitu. Tapi masalahnya harus nyebrang. Nah, maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi makna nur pada ayat ke-28 ini yang kedua adalah memang cahaya gitu.
cahaya. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, kalau ahlul kitab mereka dapat 2 bagian, kalau kita ya dapat 1 bagian, tapi selain itu kita juga akan mendapatkan cahaya. Sama, mereka juga akan dapat cahaya. Yang dengan cahaya itu mereka bisa berjalan di atas sirat. Itu makna yang kedua. Nah, sementara makna yang pertama tadi Al-Quran. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, beriman dan mengikuti Rasul ya Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti Allah akan menjadikan untuk kita, Allah akan memberikan kepada kita Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu kita akan bisa berjalan, menjalani kehidupan ini dengan tuntunan Al-Quran. Nah, lalu selain itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Itu makna nur yang kedua. Kemudian makna nur yang ketiga diterangkan oleh Ibnu Al-Jauzi ya rahimahullah. Wasalis ma'nahu al-huda. Petunjuk. Jadi yaj'al lakum hudan gitu ya maksudnya. Tamsuna bihi wa yaghfir lakum. Petunjuk yang dengan petunjuk itu kita berjalan. Nah, ini kira-kira hampir sama dengan Al-Quran. Ini yang dikatakan oleh Mujahid. Kemudian yang keempat, makna nur di situ, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maknanya adalah al-iman. Iman. Allah akan ya memberikan kepada kalian keimanan. Itu makna an-nur di situ. Kata Mujahid al-iman. Termasuk Ibnu Sa'ib juga mengatakan makna nur di sini adalah iman, cahaya iman. Nah, bagi orang yang percaya kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah beliau, Allah Ta'ala kalau orang Yahudi dan Nasrani yang dulunya beriman, 2 bagian, selain itu Allah akan berikan kepada mereka cahaya. Cahaya waktu kapan tadi? Mereka nyebrang sirat. Nah, itu yang diterangkan dalam tafsir Aisyarut Tafasir. Nah, termasuk juga hudan petunjuk untuk di dunia gitu. Untuk di dunia ya. Cahaya di dunia itu apa? Berupa apa? Hidayah. Itta'isuna ala hidayatillahi azza wa jalla. Wa fil akhirati tamsuna bihi ala sirat. Di dunia yang dimaksud nur itu adalah cahaya. Yang dimaksud cahaya itu adalah hidayah. Dan di akhirat adalah cahaya. Saat kita nyebrang sirat. Jadi dua-duanya dapat. Di dunia ya dapat, di akhirat juga dapat. Siapa tuh yang dapat? Orang yang beriman kepada ya Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan jelas itu. Wa aminu bi rasulih. Wa aminu bi rasulih. Nah ini ya takwa dulu, takut dulu sama azab Allah, lalu beriman kepada Rasul dan mengikuti beliau. Ittaba'u risalata wattaba'u rasulah. Nah, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasul sallallahu dan ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan mendatangkan hidayah, petunjuk. Jadi orang kalau ingin dapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya, berarti berdasarkan keterangan surah Al-Hadid ayat 28 adalah apa? Bertakwalah, alias takutlah kalian terhadap azab Allah. Yang kedua apa? Berimanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikutilah sunnahnya. Maka dengan ini semua Allah akan memasukkan mereka apa? Allah akan
memberikan kepada mereka petunjuk, hidayah atau cahaya. Dan akan mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita ingin dapat petunjuk, masih ingat nggak Bapak Ibu? Petunjuk itu ada berapa macam? 4? Hidayah apa coba? Insting. Terus? Bayan. Terus? Hidayah taufik. Terus? 3 baru. Satu lagi? Hah? Apa? Oh, irsyad dan taufik sama ya. Nah, baik. Jawaban Panasir qaribun minas sahih. Qaribun minas sahih. Hampir benar ya, hampir benar. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dulu pernah kita bahas, petunjuk itu ada 2. Ada hidayatul irsyad wal bayan. Hidayatul bayan wal irsyad. Ada hidayatul taufik. Ada berapa Bapak Ibu? 1 apa namanya? Hidayatul irsyad wal bayan. Yang kedua, hidayatul taufik. Enggak. Di satu sisi benar. Nah, hidayatul bayan wal irsyad itu ada 4. Nah, hidayatul bayan wal irsyad itu ada 4. Tadi Pak Nasir sebagian sudah menyebutkan. Yang pertama namanya hidayatul insting apa? Bukan. Insting itu bukan hoas. Nah, iya, hidayatul bayan itu dari 4 itu. Jadi yang pertama ya petunjuk insting. Yang kedua hidayatul hawas. Hawas itu petunjuk panca indera. Ya. Penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan. Bukan perasaan. Indera rasa. Rasa sama raba. Itu petunjuk Bapak Ibu. Itu apa itu? Apa itu? Nah, itu namanya al-hub. Ya, jadi Bapak Ibu gitu ya, ada hidayatul bayan wal irsyad itu ada 4. Ya, yang pertama tadi hidayah insting. Petunjuk namanya hidayatul wijdan dalam bahasa Arab. Hidayatul wijdan. Dalam bahasa Arab disebut hidayatul wijdan. Petunjuk insting. Yang kedua hidayatul, dalam bahasa Arab disebut hidayatul hawas. Panca indera. Nah, Bapak Ibu, insting bisa ngasih petunjuk nggak? Bisa. Insting kita kan. Bahkan dari kecil setiap hamba udah punya insting. Bahkan setiap makhluk. Ayam aja punya insting. Punya nggak hewan insting? Punya. Untuk bertahan hidup kan, insting bertahan hidup. Itu ngasih tahu. Bahkan bayi yang ada di dalam rahim, janin itu juga sudah punya insting. Bapak Ibu pernah lihat video ketika ada seorang ibu mau mengaborsi
anak yang ada di rahimnya. Itu diperlihatkan, ada videonya, divisualisasikan. Itu si jabang bayi, dia selalu menghindar. Kan ada besi masuk ya ke rahim si ibu, alat. Itu dia menghindar. Tapi kan rahim sempit. Ya kan, akhirnya nyerah juga dia. Menyerah, dapat dihancurin. Tapi insting untuk tetap hidup, menghindar itu udah punya. Itu namanya hidayatul wijdan. Nah, dalam tafsir Al-Maraghi ya, Mustafa Al-Maraghi menerangkan ada 4 itu. Yang kedua hidayatul hawas. Hawas itu panca indera. Itu kan. Contoh sederhananya Bapak Ibu, ya kita mau makan sesuatu atau mau minum ya, minuman yang ada di gelas. Panca indera bisa nggak jadi petunjuk? Caranya kita raba kan. Ini panas nggak? Nah, panas. Kira-kira kalau panas banget jadi diminum nggak? Nggak kan? Itu petunjuk. Sehingga kita bisa selamat. Coba kalau nggak ada, tidak punya rasa, wah itu bahaya sekali. Jadi panca indera itu bisa jadi petunjuk. Nah, itu. Allah kasih gratis kan? Allah kasih gratis nggak? Gratis. Beli nggak? Enggak kan? Sejak lahir udah dikasih. Gratis. Yang ketiga, hidayatul akli. Petunjuk akal. Akal bisa jadi petunjuk Bapak Ibu? Bisa. Iya kan. Nah, selain panca indera dibekali oleh akal, akal bisa jadi petunjuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ini maklum ya. Kita sudah tahu bagaimana fungsi akal bisa memberikan petunjuk kepada kita kan. Jadi kita beli sesuatu harganya 13.000. Uang di dompet kita ada 100.000. Lalu kita bayar 13.000 itu. Bakmi goreng 13.000 misalnya. Ya kan? Ada yang masih boleh lah Bu. Atau 17.000 lah ya. Bakmi goreng. Kita ngeluarin uang 100.000. Pas dikembaliin cuman 60.000. Kita ngitung kan? Akal kita berfungsi nggak di situ? Apa kira-kira menurut akal? Wah ini kurang nih. Masa beli 17.000, kembaliannya 60.000 kan? Wah ini nggak masuk akal. Nah, akhirnya kita dirugikan atau tidak dengan menggunakan akal kita? Tidak akan dirugikan karena kita akan protes kan? Gimana sih katanya 17.000, kok kembaliannya cuma 60.000 kan itu? Itu namanya petunjuk akal. Yang keempat, hidayatud din. Apa itu hidayatud din? Petunjuk agama. Apa yang dimaksud petunjuk agama Bapak Ibu? Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu gratis atau beli? Walaupun kadang bisa beli juga. Tapi pada umumnya setiap muslim pasti punya Quran kan? Bapak Ibu ada nggak di antara panjenengan yang belum pernah dapat hadiah Quran? Jadi semua Al-Quran yang ada di rumah dibeli semua. Ada atau setiap kita pasti punya Al-Quran dan itu hadiah dari orang. Ada nggak? Hampir semua rumah muslim begitu kan? Ya, ada. Gitu. Ya, ada hampir setiap rumah muslim dia punya Quran, ada yang ngasih. Walaupun kadang-kadang kita beli sendiri kan? Nah, artinya gampang itu. Gratis Allah kasih. Itu. Tetapi keempat petunjuk tadi fungsinya hanya memberikan keterangan, tidak bisa menggerakkan. Belum bisa menggerakkan. Nah, yang kedua namanya hidayatut taufik. Nah, hidayatut taufik inilah yang tidak gratis. Harus diusahakan. Harus diusahakan. Baru kita akan dapat hidayatut taufik. Dan hidayatut taufik ini sifatnya menggerakkan. Bukan hanya sekedar keterangan. Tapi bisa menggerakkan kita melakukan suatu kebaikan. Itulah namanya hidayatut taufik. Nah,
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, maka ayat 28 surah Al-Hadid ini yang disebut nuro itu adalah hidayah dalam arti hidayatut taufik. Gitu. Nah, untuk dapat itu syaratnya 3. 1 bertakwa, yang kedua beriman kepada Rasul, yang ketiga ittiba. Gitu. Maka dengan beriman kepada takwa kepada Allah, beriman kepada Rasul dan ittiba Rasul, itulah Allah akan memberikan hidayah taufik kepada kita. Dengan hidayah taufik tersebut kita bisa berjalan ya, menjalani hidup kita di dunia. Dan bahkan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna nur jika maknanya adalah hidayah. Hidayah di dunia. Sementara makna yang ketiga tadi, nur itu ya nur cahaya. Itu maksudnya di akhirat. Di akhirat itu saat kita nyebrang sirat. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Maka kemudian Allah menutup ayat ke-28 dengan kalimat wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bukti rahmat Allah Ta'ala tadi, Allah kalau ada orang mau beriman dari kalangan umat terdahulu, Allah akan berikan 2 bagian rahmatnya. Baik, itu yang pertama, Bapak sekalian. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, ayat terakhir dari surah Al-Hadid, coba perhatikan. Li'alla ya'lama ahlul kitab. Li'alla ya'lama ahlul kitab. Bapak Ibu kalau kita pernah belajar bahasa Arab, di sini ada pertanyaan sebenarnya. Tapi kalau nggak ngerti bahasa Arab, ya kita baca terjemahannya udah clear kan? Tidak akan ada kata tanya. Tapi kalau kita ngerti bahasa Arab, di sini ada pertanyaan. Li'alla ya'lama. Li itu artinya supaya, ya. La itu artinya kan tidak. La. Tapi dalam ayat ini kata la nggak ada artinya. Ada atau tidak ada huruf la di situ nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Li ayya'lama boleh atau li alla ya'lama. Itu bisa. Artinya sama. Lalu kalau begitu la-nya la apa ini? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, para ulama mengatakan lam di sini adalah zaidah. Hanya sebagai lam tambahan saja. Itulah zaidah. Panjang. La. Ini panjang. Lam taukid itu nggak mungkin di belakang, pasti di depan. Ini kan li alla. Jadi la itu hanya tambahan, tidak ada artinya. Maka diterjemahkan li alla ya'lama ahlul kitab, apa artinya? Agar ahlul kitab mengetahui. Nah, alla yakdiruna ala syai'in min fadlillah, bahwa sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan karunia dari Allah. Alla yakdiruna ala syai'in min fadlillah. Jadi sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan karunia dari Allah. Apa? Jika apa? Jika mereka tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka tidak ittiba kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Paham ya sekalian? Jadi agar ahlul kitab tuh tahu gitu. Kalau kalian tidak beriman kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tidak akan mendapatkan karunia sedikit pun dari Allah Ta'ala. Itu ya Bapak sekalian. Kemudian wa annal fadla biyadillahi yu'tihi mayyasha. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Allah punya tangan. Ya, Allah punya tangan. Biyadillah. Maka kita tidak boleh menolak. Bapak Ibu percaya kalau Allah punya tangan? Nah, kalau Bapak Ibu menolak, kok Allah punya tangan, itu bahaya. Allah toh yang bilang, Allah sendiri yang bilang. Harus percaya dan harus kita tetapkan bahwa Allah punya tangan. Yu'tihi mayyasha.
Allah akan berikan karunia-Nya itu kepada siapa saja yang dikehendaki. Nah, Bapak Ibu, maksud dari kata al-fadl karunia di sini adalah apa? Apa maksudnya? Bukan. Iya. Ya tadi Al-Quran, cahaya, petunjuk, apa tadi yang keempat? Ya, al-iman. Bukan itu. Jadi kata al-fadl di sini maksudnya adalah an-nubuwatu war risalah. Kenabian dan kerasulan. Nah, menurut penjelasan ya para ulama bahwa yang dimaksud karunia di sini adalah apa tadi? An-nubuwah war risalah. An-nubuwah war risalah. Itu ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, bagaimana penjelasannya? Ya, penjelasannya mereka itu tidak mau beriman kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak mau beriman? Apa coba alasannya? Karena mereka memandang bahwa kenabian dan kerasulan yang terakhir itu harus dari kalangan mereka. Dari Bani Israil. Walaupun dalam Taurat, dalam Injil sudah dijelaskan sebenarnya. Tapi mereka nggak mau, itu masalahnya. Maunya mereka, kenabian dan kerasulan itu ya dari kalangan mereka gitu. Harusnya dari Bani Israel. Nggak boleh dari selain Bani Israel. Maunya mereka seperti itu. Nah ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Lalu Allah katakan. Nah, mereka nggak bisa begitu. Nggak bisa ngatur-ngatur Allah Ta'ala supaya kenabian dan kerasulan itu yang terakhir harus dari mereka juga. Nggak bisa ngatur itu. Tidak bisa ngatur seperti itu. Nah, karena karunia berupa kenabian dan risalah itu adalah ada di tangan Allah. Allah bisa memberikannya kepada siapa saja, tidak harus kepada golongan mereka. Jadi nggak bisa manusia itu ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Konteksnya itu. Ya. Sehingga makna fadlullah pada ayat ini adalah diantaranya itu tadi. An-nubuwah war risalah. Kenabian dan kerasulan. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya. Tapi masalahnya mereka tidak mau, bahkan mengingkari itu. Padahal itu semua ada di tangan Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu maha memiliki karunia yang agung, yang besar. Itu maknanya ya, surah Al-Hadid ayat 29. Nah, kalau kita kembangkan lagi bahwa ya wa annal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Jadi semua karunia di luar kenabian dan kerasulan itu semua dari Allah. Allah akan memberikan kepada siapa saja, tidak bisa diatur-atur oleh hambanya. Oleh karena itu, kita nggak perlu iri gitu, nggak perlu menolak. Kalau ada di antara kita oleh Allah dikasih karunia yang kita inginkan sementara kita nggak dapat gitu. Bapak Ibu pernah nggak merasa ya Allah kok dia dapat saya enggak ya? Kok dia itu enak hidupnya, kok saya nggak seperti dia ya? Mary pernah? Nah, kadang-kala itu nggak usah seperti itu. Karena karunia Allah sudah tetapkan. Nah, tadi kan innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Semua karunia itu ada di tangan Allah. Allah terserah bebas mau ngasih ke siapa aja. Yang ini dikasih kebahagiaan, yang ini dikasih kesulitan. Yang ini dikasih kelonggaran, yang ini dikasih kesempitan. Itu semua Allah yang atur.
Karena semua karunia ada di tangan Allah. Apa Bu? Termasuk hidayah juga. Maka beruntunglah orang yang mendapat hidayah dari Allah. Karena orang itu dianggap pantas dapat hidayah taufik oleh Allah Ta'ala. Kalau kita Bapak Ibu, kok merasa mudah sholat berjamaah, kok merasa mudah hadir ke majelis ilmu, itu disyukuri itu. Karena Allah milih kita untuk dapat hidayah itu. Tidak semua orang. Ada banyak orang, rumahnya dekat masjid. Di masjid ada kajian. Bertahun-tahun kajian itu ada. Tapi bertahun-tahun pula dia nggak pernah hadir ke majelis ilmu itu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Itu kayak gitu, itu banyak. Jadi Allah hanya memberi hidayahnya kepada orang yang pantas saja. Maka bersyukur Bu, Pak. Kita ini dikasih oleh Allah tuh. Berarti Allah memandang emang kita pantas gitu. Tadi innal fadla biadillah yu'tihi may yasha. Itu Allah yang ngasih itu. Maka tadi beruntung beribu-ribu kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu. Buktinya banyak banget gitu kan. Nah, tadi ini gratis. Tapi kan yang gerakin kita ke sini taufik. Itu hidayah taufik Pak Nasir. Coba kita tanya, banyak enggak orang tahu tentang keutamaan hadir ke majelis ilmu? Orang banyak tahu enggak? Yang tahu banyak enggak? Yang tahu sedikit, yang tahu. Yang tahu sedikit. Oke, katakanlah kalau ada, gini, ada 200 orang, 100 orang nggak tahu tentang fadilah hadir ke majelis ilmu. 100 orang nggak tahu. 100 orang lagi tahu. Dari 100 orang yang tahu fadilah menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, kira-kira mereka datang semua atau tidak? Tidak. Nah, yang tidak datang itu dia baru mendapat hidayatul bayan wal irsyad. Gitu. Baru dapat keterangan tapi belum menggerakkan. Itu. Belum dapat hidayah taufik. Tapi orang yang setelah dia mendapatkan ilmu keterangan, disebut hidayatul bayan, lalu kemudian dia tergerak, hadir, meskipun jauh dari Minggiran. Jauh dari Imogiri. Nah, enggak, maksudnya, tapi tergerak gitu, tergerak untuk bisa hadir kan. Nah, siapa ibu-ibu yang paling jauh di sini coba? Nah, itu Bu. Nah, Kak, ibu bersyukur tuh, kita bersyukur. Nah, ya Minggiran yang mana saja lah, sama-sama Minggiran kan? Ya, itu Bu. Nah, jadi enggak. Jadi wa annal fadla biyadillah. Sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah, yu'tihi may yasha. Allah kasih kepada siapa yang Allah kehendaki. Gitu Bu. Dalam semua hal. Ya, gitu. Hidayah taufik harus dijemput. Jemputnya di mana? Jemputnya, ya. Jadi hidayah taufik itu Bu, harus diusahakan untuk dapat. Jadi nggak gratis nggak. Harus ada usaha, ada upaya, ada usaha untuk bisa dapat. Apa coba? Bahasa sederhananya apa? Supaya dapat hidayah taufik. Paksa. Datang ke majelis ilmu seperti ini, kalau nggak dipaksa bisa nggak? Enggak. Coba, ibu ingat nggak waktu pertama-tama kali dulu, ibu datang ke majelis ilmu, maksa diri nggak dulu? Tapi kalau sudah lama, ringan apa berat? Ringan. Rindu. Bahkan meskipun kecelakaan di jalan, besok hadir lagi. Ini buktinya. Ya, Bu Yayu itu waktu mau hadir ke majelis ilmu, tabrakan. Belum sembuh, datang lagi ke sini. Udah ringan kan? Itu namanya kecanduan. Itu artinya ketika kita merasa ringan untuk melakukan kebaikan, kita udah dapat hidayah taufik. Itu.
Ya mungkin ada majelis lain yang lebih dekat kan? Ah. Ya itu nggak ada masalah, yang penting datang ya. Iya, nggak ada masalah. Berarti Pak Anwar dapat pahala itu yang gerakin antum sampai sekarang gitu. Nah, iya itu ya. Gimana Bu? Ya. Sama seperti kita ke masjid. Sama, ya. Jadi semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Gitu. Ya, itu Bu ya. Jadi sama. Ya, bahkan ya yang jelas man kharaja ya fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan itu jalan dia ke surga. Tuh. Wah, itu banyak sekali pahalanya. Nah, ini ya, Bu sekalian, maka tadi sekali lagi bersyukurlah jika kita sudah merasa ringan untuk melakukan kebaikan. Orang yang sholat jamaah aja lah, Bapak Ibu coba hitung. Satu RT ada berapa kakak? 100. Coba di RT Panjenengan ada berapa kakak? 100. 100 kakak itu kan 100 kepala keluarga kan? Ya. Coba lihat waktu sholat. Yang paling gampang sholat apa? Maghrib. Maksa subuh gampang? Berat ya. Maghrib. Ya. Coba hitung. Apakah seluruh kepala keluarga ke masjid? Maghrib. Kan enggak kan? Enggak gitu loh. Itu artinya apa? Allah ngasih hidayah taufik hanya kepada orang yang pantas saja. Gitu. Masih banyak orang merasa berat hati untuk ke masjid padahal rumahnya enggak terlalu jauh kan. Dekat, bahkan mungkin dekat sekali. Nah, itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jelas ya? Jadi semua karunia itu ada di tangan Allah. Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Itu. Nah, dalam konteks hidayah kita harusnya ini apa? Ya Allah, kok dia bisa ya sholat jamaah terus, kenapa saya tidak? Harusnya iri itu. Iri yang begitu namanya bagus. Namanya ghibtoh dalam bahasa Arabnya. Ya, ghibtotun. Ghibtoh itu iri kepada seseorang yang melakukan amal soleh dengan gampang, mudah. Sementara kok kita kesulitan, namanya ghibtoh. Tapi dalam urusan dunia karunia Allah atau bukan Bapak Ibu? Iya kan? Itu karunia Allah juga. Itu pun Allah yang punya. Ada di tangan Allah, Allah kasih setiap orang beda-beda. Ada nggak di antara kita yang punya mobil? Ada. Ada nggak di antara kita yang nggak punya mobil? Ada. Itu nggak usah iri. Oh, kenapa ya dia punya mobil kok saya tidak? Itu memang Allah kasih. Ya, iya. Nah, gitu ya. Karena apa? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, biar kita legowo dalam urusan dunia itu, oleh Rasul kita diajarin doa yang rutin dibaca setiap ba'da sholat fardu. Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Atau Allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Artinya apa? Allahumma la mani'a. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Ya, siapapun tidak bisa mencegah lima a'taita. Ya. Sesuatu yang akan Allah berikan kepada seseorang. Itu nggak mungkin ada yang bisa mencegahnya. Artinya apa? Allah emang udah pilih dia untuk Allah kasih. Bagaimanapun banyak orang berusaha untuk mencegahnya, nggak mungkin bisa. Pasti sesuatu yang Allah ingin berikan itu akan sampai pada orangnya, kepada hambanya. Sebaliknya, wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun orang yang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang oleh Allah dicegah, yang oleh Allah halangi. Allah halangi, nggak mungkin.
nggak mungkin nyampe gitu. Bapak Ibu, kita semua sepakat, yuk kita kasih kepada si fulan sesuatu. Tapi kalau Allah tidak menghendaki sesuatu itu sampai kepada dia, kita bareng-bareng pun nggak akan mungkin bisa. Pasti nggak akan mungkin bisa. Iya. Ada saja sebabnya sehingga sesuatu yang ingin kita berikan itu nggak sampai pada orangnya. Itu tadian. Iya, itu memang udah pas. Iya, memang kita udah ditakdirkan ketipu kan gitu. Itu kan. Nah, dan apalagi wala rodda lima qadaita. Kita nggak bisa menolak apa yang sudah Allah tentukan. Nggak bisa nolak. Ya kan? Bisa nggak kita nolak? Nah, nggak bisa. Nolak nggak bisa. Tapi kalau berdoa, bisa nggak berdoa? Bisa. Kalau berdoa, boleh. Tapi menolak nggak bisa. Wala yanfa'u dzal jaddi min kal jadd. Ya, orang yang punya kekayaan, sama sekali tidak ada manfaatnya. Karena kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak orang oleh Allah berikan kekayaan, tapi nggak berkah. Banyak nggak? Banyak. Nggak ada. Karena kekayaan yang berkah yang sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita meminta, mintalah juga keberkahan kepada Allah. Nah ini ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi tadi innal fadla biyadillah yu'tihi mayyasha. Jadi Allah yang ngasih sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya, siapa di antara hamba-hambanya yang memang pantas. Itu. Baik urusan akhirat maupun urusan dunia. Tapi sebaik-baik pemberian Allah itu apa Bapak Ibu? Sebaik-baik pemberian Allah itu apa kepada hambanya? Hidayatut taufik itu. Itu sebaik-baik pemberian. Nah, hidayatut taufik ya. Atau ya, pemahaman kita bertambah, ilmu kita bertambah. Tadinya nggak ngerti, jadi ngerti urusan agama. Maka dalam hadis mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa hamba yang oleh Allah ingin diberikan kebaikan, Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, maka Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Jadi kalau Bapak, Ibu, Bapak-bapak, kita semakin paham urusan agama kita. Itu artinya Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Itu. Itu. Nah, kesimpulannya Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, ada 3 kesimpulan penting. Kesimpulan yang pertama adalah ayat ini menunjukkan pentingnya beriman dan ittiba kepada Rasul. Takwa, beriman dan ittiba kepada Rasul. Dengan begitu Allah akan memberikan nur atau cahaya. Yang kedua, Bapak Ibu dan sekalian, ayat tadi menunjukkan tentang keutamaan iman dan takwa. Yang keduanya menjadi jalan al-walayatu wal karomah fid dunya wal akhirah. Menjadi jalan yang menghantarkan kita kepada derajat kewalian dan mendapatkan karomah baik di dunia dan di akhirat. Menunjukkan keutamaan iman dan takwa. Menunjukkan keutamaan iman dan takwa. Iman takwa itu adalah jalan yang bisa menghantarkan kita kepada derajat kewalian dan derajat karomah di dunia dan di akhirat. Maka dalam surah Yunus Allah bilang gimana? Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nah, ada iman, ada takwa. Jadi kalau Bapak Ibu kita ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan karomah dari Allah Ta'ala, berimanlah dan bertakwalah. Nah, itu. Kemudian, ya, Bapak sekalian, ya, kesimpulan yang terakhir, ya, ayat tadi membatalkan klaim ahlul kitab, ya, klaim ahlul kitab bahwa surga itu hanya milik mereka. Ya. Sekaligus
pemberitahuan bahwasanya mereka akan tercegah dari surga selama mereka tidak beriman kepada Rasul, tidak bertakwa kepada Allah. Ya, jadi, percuma mereka punya banyak kelebihan kalau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi klaim-klaim mereka, pengakuan-pengakuan mereka dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Ya ini. Berdasarkan ayat terakhir tadi ya. Di alla ya'lama ahlul kitab bi alla yaktiruna ala syai'in min fadlillah. Wa anna fadlullah wa annal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha'u wallahu dzul fadlil azim. Ya saya kira ini Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, apa yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini. Ada waktu 7 menit ke arah jam 10. Kalau mau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada pertanyaan. Adakah ibu-ibu yang mau bertanya? Walaupun tadi sudah ada pertanyaan di tengah-tengah ya. Ya, silakan. Pak Wikan dulu. Ya. Iya, jadi ayat ini ya. Ayat ini konteksnya kata karunia di sini maksudnya kenabian dan kerasulan yang Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan mereka nggak bisa nolak gitu. Maunya mereka kan semua nabi dari mereka kan, itu nggak bisa kayak begitu, itu nggak bisa. Itu hak mutlak Allah Taala. Manusia tidak bisa ngatur Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Pak Wikan maksudnya. Jadi monggo Pak Nasir. Ya. Ya. Dapat hidayah apa? Ya dapat pasangan berarti dapat karunia dari Allah berupa pasangan hidup. Gitu. Pertanyaannya bukan dapat hidayah apa. Untuk membedakan gimana sih? Membedakan suaminya ganteng atau tidak? Ya, ya itu kan orang buta belum tentu tuli kan? Orang buta belum tentu tidak bisa meraba kan? Ya, iya atau tidak? Iya kan, dia bisa meraba, dia bisa mendengar kata-katanya, iya kan? Nah, walaupun mungkin mata tidak bisa memandang, tapi kata-kata bisa terdengar. Fisik bisa diraba, aroma bisa dicium, iya kan? Nah itu sudah cukup bagi orang yang oleh Allah ditakdirkan tidak bisa melihat, mengetahui sifat pasangan hidupnya. Oh, pasanganku ternyata orangnya baik, orangnya bertanggung jawab, dia sangat romantis misalnya, dan seterusnya. Kan dari pendengaran gitu. Itu Pak Nasir. Masih ada ya panca indera lain yang dengan itu dia bisa gunakan untuk mengetahui sifat pasangan hidupnya. Soal ganteng apa tidak, mungkin bisa diraba-raba, hidungnya ada enggak, telinganya ada. Kan ya. Enggak. Ya itu hidayatul hawas sama, hidayatul hawas. Ya itu Pak Nasir. Apa itu? Oh ya. Bapak Ibu pernah enggak jenengan merasa lelah, capek, bosen gitu? Capek, pernah kan? Pernah, pasti pernah. Itu namanya futur. Futur itu lelah melakukan kebaikan. Lalu bagaimana caranya untuk memelihara semangat? Gitu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Niat yang benar itu akan mengusir futur.
Futur itu lemah semangat dalam katakanlah thalabul ilmi kan. Nah, atau dalam apapun. Kalau niatnya nggak benar, itu mudah sekali kita lemah semangat. Ya mundur teratur ya. Tapi kalau niatnya benar, itu dia akan semangat terus. Hujan dia datang, ya kan? Yang hadir semangat atau sedikit dia tetap berusaha datang. Selama nggak ada uzur, dia semangat karena memang niatnya benar gitu. Apa niat benar? Dia ingin cari ilmu. Dia ingin dapat pahala. Dia ingat hadis Nabi bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu yang mendorong dia untuk semangat terus. Beda kalau kita lelah, capek, ya itu tentu harus istirahat. Aduh kok saya capek, batuk-batuk, panas, ya istirahat. Itu lain kan? Itu bukan futur. Futur itu kita sehat, tapi malas banget. Nah itu biasa, di antara penyebabnya adalah karena niat. Salah satunya karena niat. Niatnya nggak benar. Ya. Tapi biasanya. Iya ikhlas tentu saja. Biasanya kalau saya yotaan sendiri. Hei Yayu, ngapain kamu keset? Ayo. Itu bisa. Ya, marah-marah sendiri gitu ya. Ya. Ya, selain itu kita ingat-ingat kita datang ke majelis ilmu itu untuk apa gitu kan. Lalu keutamaannya apa? Kita harus ingat-ingat. Oh, satu bisa memudahkan kita jalan menuju surga. Oh, kita dianggap fisabilillah. Oh, ternyata itu bisa malaikat memagari kita. Lalu kita dilingkupi oleh rahmat Allah Ta'ala. Lalu akan turun kepada kita sakinah, ketenangan. Lalu Allah akan membangga-banggakan kita di hadapan para malaikat di langit sana. Wa zakarahumullahu fiman indah. Oh, ternyata hadir ke majelis ilmu itu membuat seluruh makhluk di langit, di bumi beristighfar untuk kita. Iya kan? Kita ini banyak dosanya atau tidak Bapak Ibu? Banyak. Maka orang yang hadir ke majelis ilmu itu istaghfarolahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fi jawil ma. Semua makhluk langit dan makhluk bumi beristighfar untuk kita. Memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Bahkan sampai ikan di dalam air di laut pun istighfar sama kita. Bahasanya Allahumma gfir panasir. Allahumma gfir panasir. Atau Allahumma gfir liman hadara fi majlisil ilm gitu ya. Nah ini sekalian. Bahkan nanti ada hadis yang lain. Jadi orang yang hadir ke majelis ilmu itu, ketika kelak dia pulang dari majelis tersebut, nah dia akan dicatat oleh Allah mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji. Hajinya sempurna. Orang yang haji sempurna itu, ketika dia balik ke tanah airnya, maka kahayati yaumin waladathu ummuhu. Dia keadaannya seperti pada hari di mana dia baru dilahirkan oleh ibunya. Itu bagaimana keadaan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya? Bersih, gak punya dosa. Begitulah kita. Ketika kita pulang dari majelis ilmu, rontok dosa-dosa kita. Nah, ya terserah itu. Kalau sebulan 2 kali berarti. Nah, ya itu, ya. Nah, jadi dosa kita banyak. Hanya saja nanti para ulama mengatakan, jadi dosa-dosa yang rontok itu adalah dosa as-sogoir, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu harus diistighfari sendiri, harus taubatan nasuha, baru bisa rontok. Nah, tapi kalau dosa-dosa kecil itu dengan kita hadir ke majelis ilmu bersih lagi. Itu. Ya itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ya, jelas ya. Ibu-ibu Mas terakhir. Oke, ya, 2 terakhir ya. Bu Yayu dulu silakan ya. Tadi ada beberapa, ada 3 golongan yang dapat 2 bagian itu ya Ustaz. 2. Yang saya tanyakan ada seorang budak, kemudian laki-laki yang menjadi budak. Ini kan di zaman sekarang itu apa bantu atau begitu? Oke. Bapak Ibu di zaman sekarang ada nggak perbudakan? Tidak ada. Sudah nggak ada. Ya sudah, pembantu itu bukan budak. Berarti sudah nggak ada ya? Udah nggak ada. Hanya berlaku pada orang dulu ini ya. Pada zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada ya. Ya, perbudakan sudah tidak ada. Kalau dulu budak kan boleh digauli sebagaimana seseorang menggauli istrinya.
Kalau pembantu boleh nggak digauli? Oh, ya. Ya nggak boleh. Karena pembantu dan budak tidak sama, kan gitu. Iya. Itu sudah tidak ada. Walaupun nanti ada sebagian ulama, ke depan nanti bisa jadi perbudakan akan ada lagi. Karena peperangan akan terjadi di masa-masa akan datang. Perbudakan salah satunya terjadi karena peperangan. Tawanan perang, nah itu akan jadi budak. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi dalam syariat Islam, perbudakan harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ibu terakhir, Bu siapa Bu? Bu Atun, monggo Bu Atun. Ayat 3 surah Al-Hadid. Ya, gimana Bu? Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita menirukan adat, terutama di sholat subuh, kan ada kata As-sholat. itu apakah benar kita menirukan dengan kata sodaka wa barokta wa ana ala dalika minal syahidin? Kalau tidak, apa yang benar? Baik, terima kasih Bu Atun ya. Yang pertama, ya ayat ketiga dari surah Al-Hadid ya, lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, pada pertemuan awal dulu ya kita sudah bahas bahwa ini setara dengan apa Bapak Ibu? 1000 ayat. Nah, lalu kapan kita bisa membaca ayat tersebut? Di antaranya ketika kita mau tidur. Nah, kan itu. Dulu kita bahas ya. Ketika kita mau tidur. Nah ini. Maka apa keutamaannya? Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan keutamaannya ya ikdi anna ad-dain wa ghrina. Enggak, ini tidak disebutkan keutamaan secara jelas ya oleh Nabi SAW. Tapi surah Al-Hadid ayat 3 tadi itu kita baca amalkan saat kita mau tidur. Itu. Kalau keutamaannya di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak disebutkan ya oleh dalam hadis ya, dalam hadis Nabi SAW. Ya itu Bu. Jadi dibacanya ketika mau tidur. Itu. Kita tentu harus sesuai dengan petunjuk Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi mengatakan ini dibaca sebelum tidur, maka itulah yang kita lakukan. Baca sebelum tidur. Nah itu Bu. Tetapi kita membaca Al-Quran bisa kapan saja kan? Bisa kapan saja. Kalau kita misalnya menghafal katakanlah 3, bukan ayat 2 dan 3 Bu ya, ayat 2 dan 3 Bu ya. Mulai dari lahu mulkus samawati sampai wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, bikulli syai'in alim. Jadi ayat 2 dan ayat 3. Yaitu itu tadi yang disebutkan dalam dalil dibaca ketika mau 2 ayat. Kalau di hadis Nabi ya, itu ada tambahan, bukan hanya itu ya. Bukan hanya ayat itu, tapi ada tambahan Allahumma ya Rabbas samawati sab'i wa rabbal arsil azim rabbana wa rabba kulli syai' dan seterusnya. Itu ada tambahan. Jadi itu Bapak Ibu dan hadis kalian ya. Itu Bu. Nah, kalau kita mau baca kapan saja ya silakan saja. Bisa. Sebagaimana kita membaca Al-Qur'an kan. Kita bisa kapan saja untuk menghafalkan, oh ini yang dianggap setara dengan 1000 ayat. Itu. Jadi itu Bu. Wallahu a'lam bishawab ya. Seperti Al-Mulk. Al-Mulk yang ya 23 ayat 23. Itu Bu ya. Jadi keutamaan secara khusus, secara spesifik tidak
disebutkan. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Khairum minan naumnya panjang pendek? Pendek. Gimana jadinya? Coba. As-salatu khairum minan. Mana yang benar ya? As-salatu khairum minan naum. Atau as-salatu khairum minan naum. Mana yang benar? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang bilang pertama, ada yang bilang kedua. Yang benar yang mana? Yang kedua. Itu. Karena ini namanya madlayin. Coba baca surah Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Quraisy atau Quraisy? Quraisy. Terus ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Shaib atau shaib? Nah, terus falyabudu rabba hadzal bait. Bait atau bait? Nah, terakhir alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf atau min khauf? Panjang apa pendek? Panjang. Itu madlin. Madlin itu ada huruf waw sukun setelah fathah atau ya sukun setelah fathah. Apabila dia ada di akhir kata, di akhir kalimat, maka dibaca panjang, namanya madlin. Nah, waktu adzan subuh as-shalatu khairum minan naum. Apa betul kita sebagai orang yang mendengarkan muadzin adzan, shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minas nasyahidin. Sekalian, itu la aslalahu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun memang di dalam kitab-kitab fikih itu ada, ya. Shaddaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyai. Apa artinya shaddaqta? Anda benar. Wa bararta, Anda telah berbuat baik. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku atas hal tersebut menjadi saksi. Kan si muadzin bilang as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Shaddaqta, kamu benar. Secara makna kontekstual, secara makna relevan. Tetapi Bapak Ibu, itu enggak ada asalnya dari Nabi. Lah terus gimana kalau begitu? Ya jawabannya sama. Sama seperti ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, kita jawab apa? Allahu Akbar. Yang beda itu hanya saat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu. Selain itu sama. Kita katakan sama. As-shalatu khairum minan naum. Itu Bu. Jadi sama. Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan hanya yang kita jawab adzan yang di masjid kita biasa sholat berjamaah. Pendapat pertama. Ada yang mengatakan kita menjawab adzan yang pertama. Ada yang mengatakan ya setiap kali kita mendengar adzan kita jawab. Cuman yang paling sulit yang belakangan. Ya kalau ada 3 masjid adzannya bergantian. Oh, itu repot, bingung kita. Nah, maka pilih mana yang paling mudah. Di masjid sendiri boleh, adzan yang pertama boleh. Atau memang kalau kita bila sempat, semua kita jawab. Nah, misalnya masjid tetangga adzan. Udah rampung kita jawab. Masjid kita baru adzan stasiun rampung. Ya jawab lagi, nggak ada masalah. Ya, tentu lebih banyak lebih baik. Ya, itu. Karena memang dalam hadisnya Rasul tidak membatasi kan. Rasul hanya menyebutkan secara mutlak gitu ya. Jadi barang siapa yang mendengar azan lalu dia menjawab azan, saat itu dia bersolawat kepada Nabi, lalu kemudian dia membaca doa Allahumma robba hadhihi da'wati tammah, khususnya laqad halat lahu syafaati, sungguh telah halal baginya syafaat dariku. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi itu Bu.
Ibu biasa sholat di rumah atau di mana? Sholat subuh di rumah. Ya. Ada hadis Nabi ya, yang berbunyi, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Apabila sholat sudah diiqamahi, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Tidak boleh lagi ada sholat kecuali sholat fardu illal maktubah. Itu bagi orang yang sholatnya di masjid. Itu bagi orang yang sholatnya di masjid. Jadi kalau di masjid sudah diiqamah, ya Allahu Akbar, kita biasa sholat di masjid. Udah, hentikan sholatnya. Walaupun kita sholatnya di rumah. Apalagi kalau kita sholatnya di masjid. Gitu. Kalau dia biasa sholat jamaah di masjid. Itu. Tapi kalau kita biasa sholat di rumah, ibu-ibu lagi sholat sunnah fajar, baru 1 rakaat, udah iqamah di masjid, ya lanjut, gak ada masalah. Karena kan ibu tidak ikut jamaah kan. Nah itu. Harus diputus. Bu Manto lagi sholat, ya baru 1 rakaat, tiba-tiba muadzin iqamah, udah berhenti. Nggak boleh dilanjut. Apa? Jangan diteruskan, salah kalau diteruskan. Jadi sih sunnah. Kecuali sedang tahiyat. Kan bisa kita salam cepet-cepet kan? Ya. Tapi kalau kita sujud itu lebih baik batalkan. Ya. Karena hadis tadi ya. Kita membatalkan karena ada hadis Nabi, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Itu Bu. Tapi tadi kalau ibu-ibu sholatnya di rumah bisa dilanjutkan karena tidak terikat oleh sholat jamaah kan. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya tadi kita kembali ke hadis Nabi, nggak usah pakai logika kita. Wah ini saya bisa ngebut kok. Misal lagi ruku rakaat kedua, saya bisa kebut ini ya, biar bisa dapat. Enggak. Nah, karena menurut pertimbangan kita nanti komat rampung aku salam kan gitu. Kita kebut, itu nggak boleh kayak gitu. Iya. Pokoknya kalau udah iqamah, kecuali tadi sudah tasyahud akhir, iqamah langsung ringkas salam selesai. Kalau masih sujud, kita lagi baca doa iftitah, terus ruku kita oh gitu, lanjutin nggak ada masalah, itu lanjutkan, itu. Ustaz siapa? Walaupun sholatnya di rumah. Oh iya. Sholat. Oh gitu. Kalau Ustaz sana ya. Bapak Ibu sekalian, kita memang disuruh untuk mendengarkan imam. Ya, ada ayat Al-Quran berbunyi, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, di antaranya oleh imam ya dalam salat, maka fastami'u lahu, dengarkan bacaan itu, wa ansitu, diamlah la'allakum turhamun. Kalau Allah yang mengatakan la'alla berarti pasti kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu memang ada ayat yang berbunyi seperti itu dalam Al-Quran. Tapi nanti ada beberapa pengecualian. Contoh misalnya, kita, imam sudah waladhdallin, amin. Imam kan baca surah. Sementara baca surah Al-Fatihah adalah rukun. Karena kata Nabi, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sempurna, atau bahkan yang mengatakan tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Imam baca surah, kita kan baca Al-Fatihah. Nah, mungkin logikanya, karena doa iftitah itu sunnah, lalu Al-Fatihah itu beda, ya rukun dia. Sehingga meskipun imam membaca surah, kita tetap boleh membaca Al-Fatihah.
Jika itu landasannya bisa diterima. Ya, karena doa iftitah adalah sunnah. Cuma masalahnya sekalian, doa iftitah kita dengan imam seringnya sama berhentinya atau seringkali imam lebih awal. Imam lebih awal. Nah, itu masalahnya kan di sana. Padahal itu bagian daripada sunnah. Yang apabila dilakukan tentu lebih baik ya, lebih baik, lebih afdal. Nah itu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, itu. Tapi ketika kita masih bisa mendengarkan bacaan Al-Fatihah, kami berpandangan bisa saja dilanjut, cuman mungkin tidak dilama-lamain gitu bacanya. Ketika imam udah mulai Alhamdulillahirabbil alamin, ya dipercepat saja baca doa iftitahnya supaya kesunahan-kesunahan yang ada kita bisa lakukan. Boleh. Kan ada banyak doa iftitah. Ada 12 macam doa iftitah yang disebutkan dalam kitab Sifati Sholatin Nabi, ya minat takbir ila taslim ka'annaka taroha. Nah itu. Gimana yang paling khas? Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu. Enggak sampai situ bisa. Itu bisa. Kan ringkas itu. Itu agak panjang Allahumma ba'id baini. Yang ringkas-ringkas saja. Nanti silakan. Ya kan kepanjangan kan? Iya. Maka kalau kita tahu imamnya itu cepat, bahkan kesannya kayaknya dia nggak baca doa iftitah, bacalah doa iftitah yang ringkas. Yang ringkas. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu, silakan dibuka atau dibeli bukunya. Judulnya apa tadi? Sifat Sholat Nabi. Karya siapa? Saya Al-Albani. Itu yang agak tebal sedikit. Itu diterangkan. Ya, disebutkan macam-macam doa iftitah yang panjang, yang pendek ada di sana. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Ya, supaya tadi nggak tabrakan ya, maka kita pilih yang pendek. Ya. Itu ya, sekarang itu banyak masjid-masjid itu kalau mau subuh sebelum subuh itu mesti nyetel itu loh. Tarhim. Nah kita yang di rumah itu boleh nggak baca Al-Quran? Walaupun sudah dengar apa itu teks seperti itu. Assalatu wassalamu ala gitu. Oh baca Quran. Ya, itu di masjid ya. Mic pakai speaker. Nah kita di rumah itu boleh nggak baca Quran? Apa dengarkan dulu atau bagaimana gitu loh. Oke, baik. Di masjid itu orang apa tape ya? Rekaman. Makanya saya tanyakan kalau orang kita nggak boleh lah. Iya. Orang lagi mau banter kok. Iya. Kita dengerin atau boleh baca sendiri gitu. Terus kalian. Nah, yang terbaik di masjid itu nggak usah nyetel bacaan Quran pakai tip. Nggak perlu itu. Yang paling baik loh ya. Yang ini saya bicara paling baik dulu. Supaya masing-masing orang bisa beribadah sesuai ya apa yang diinginkan masing-masing kan gitu. Nah, coba kalau di setel keras, sementara kita tahu ada dalil idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun tadi kan? Itu kan jadi bingung ini saya baca Quran atau saya dengerin. Nah, sementara yang baca radio itu kan atau tape tadi ya. Nah, terus pertanyaannya yang dimaksud apabila Quran dibacakan maka dengarkan dan diamlah. Ya, kalian akan dirahmati Allah. Semoga kalian dirahmati Allah Ta'ala. Itu konteksnya gimana? Apakah setiap Quran yang kita dengar, siapapun yang baca, dimanapun yang baca, kita diwajibkan untuk mendengar dan diam? Atau dalam konteks tertentu saja? Misalnya saat yang baca Quran itu ada di depan kita. Saat kita ada satu majelis dengan si pembaca Al-Quran itu. Atau di setiap keadaan secara mutlak. Gitu ya. Nah, ada yang mengatakan yang kita dianjurkan untuk mendengarkan dan diam saat Al-Quran itu dibacakan di mana kita hadir di majelis itu. Itu.
Nah, sementara kalau kita di rumah, di tangga ada yang mati. Biasa kan di Jogja ada sebagian orang nyetel bacaan Quran kan. Ya, itu kita tidak terbebani untuk mendengar dan diam tadi. Nah, karena beda situasi kan. Cuman kita terpaksa mendengar karena keras suaranya kan gitu. Itu. Nah, yang sangat ditekankan untuk mendengar dan diam saat kita ada di majelis di mana Al-Qur'an itu dibacakan. Seperti makmum mendengarkan, dia mendengarkan bacaan imam. Gitu. Itu konteksnya seperti itu. Jadi ada orang di masjid atau di mana gitu ya. Kita baca Quran sendiri itu boleh. Itu. Tapi kalau di masjid kita tadarus duduk bareng-bareng. Nah, itu ada orang satu halakoh, satu lingkarannya. Dia baca ya kita dengarkan. Tapi gimana kalau setiap orang duduk di masjid pada baca Quran? Kita dengerin atau kita baca Quran sendiri? Padahal kita ada di majelis yang sama. Ya maksudnya kan tadi apakah ayat itu tadi berlaku atau tidak? Ya. Nah, itu tidak juga dalam keadaan seperti karena masing-masing sibuk dengan ya zikir sendiri. Bahkan dalam keadaan seperti itu ibu-ibu ya ada hadis yang menunjukkan kalau kita baca Quran sendiri ya di masjid itu nggak usah keras-keras. Karena semua orang sibuk bermunajat kepada Allah Rabbnya. Jangan mengganggu. Ya, zikir, berdoa, baca Quran, itu jangan keras-keras kalau di masjid. Kalau ibadah munfarid ya sendiri. Itu masing-masing. Karena setiap orang berdoa pada Allah Ta'ala. Jangan saling menyakiti gitu. Menyakiti dengan cara mengganggu dengan suara kita. Itu. Nah, maka di antara kekeliruan yang sering dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, masjid ketika hari Jumat sebelum khutbah mulai kan ada suara tip kan? Ya itu nggak boleh kayak gitu. Mengganggu orang yang mau ibadah. Iya kan orang datang sholat. Ya. Kemudian dia berzikir, mungkin dia baca Quran, mungkin dia baca sholawat kepada Nabi. Iya, harusnya udah nggak boleh itu. Nggak ada tuntunannya juga. Apa ada tuntunannya dari Nabi? Dicontohkan nggak? Enggak. Nah biar orang tahu ini hari Jumat. Lah emang kalau nggak ada tip orang nggak tahu kalau itu hari Jumat. Tahu kan? Nah itu. Jadi itu mengganggu orang lain. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Jadi itu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu cukup ya. Nah, sementara ini yang bisa kita bahas. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.